Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu sekalian? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen. Nah, adapun kompetensi dasar kita adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai, yang pertama, menyebutkan unsur pembangun teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menganalisis unsur pembangun teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan bukti yang mendukung. Nah, setiap kita melakukan pembelajaran, pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan unsur pembangun teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan menganalisis teks cerpen, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek yang dibaca dengan tepat. Sebelumnya, apakah kalian pernah membaca cerpen? Pengertian cerpen adalah cerita pendek atau dalam bahasa Inggris disebut short story, merupakan karangan prosa fiksi berbentuk naratif yang lebih pendek daripada novel dan biasanya hanya menceritakan sedikit tokoh. Adapun ciri-ciri cerpennya itu, pertama, jalan ceritanya singkat. Yang kedua, ceritanya fiktif. Yang ketiga, maksimal 10.000 kata. Yang keempat, dapat selesai dibaca sekali duduk. Dan yang kelima, penokohan cerita sangat sederhana. Unsur pembangun karya sastra terbagi atas dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu terbagi atas beberapa poin. Yang pertama, ada tema. Nah, pertanyaannya, samakah tema dengan judul? Jawabannya tidak. Tema itu cakupannya lebih luas, sedangkan judul cakupannya lebih spesifik. Nah, setiap cerpen pasti sudah mempunyai judul, tapi kalau menentukan tema, kita harus membaca keseluruhan dari isi cerita. Jadi intinya, tema itu merupakan inti dari isi cerita. Kemudian, unsur intrinsik yang kedua adalah latar. Nah, latar ini menunjukkan kondisi keterangan dari cerita. Latar ini terbagi atas yang pertama adalah latar tempat. Nah, menunjukkan tempat di mana peristiwa terjadinya cerita di dalam cerpen. Kemudian ada latar waktu. Nah, latar waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa di dalam sebuah cerita. Sedangkan latar suasana itu adalah latar yang berhubungan dengan situasi atau kondisi ketika terjadinya peristiwa di dalam cerita. Contohnya, suasana gembira, galau, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh itu merupakan pelaku atau pemeran di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Dengan kata lain, penokohan itu adalah menggambarkan karakter atau sifat daripada pelaku atau tokoh. Nah, tokoh itu terbagi atas tiga. Yang pertama, ada tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis biasanya tokoh yang memerankan watak baik. Yang kedua, ada tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Sementara yang ketiga, tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis adalah peran yang menjadi penengah atau pendamai antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, rangkaian peristiwa di dalam cerita biasanya dimulai dengan orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh atau latar di dalam sebuah cerita. Nah, setelah tokoh atau latar dikenalkan,
cerita itu akan masuk kepada rangkaian kejadian. Nah, di dalam cerita pasti ada suatu kejadian yang diceritakan. Nah, setelah rangkaian kejadian, cerita tersebut masuk kepada komplikasi. Nah, komplikasi ini merupakan munculnya permasalahan di dalam sebuah cerita. Nah, setelah muncul permasalahan, permasalahan tersebut masuk kepada klimaks. Klimaks ini merupakan puncak daripada permasalahan. Dan yang terakhir, cerita tersebut masuk kepada resolusi, artinya permasalahan tersebut mulai mereda dan masuk kepada bagian akhir dari cerita. Nah, secara umum, alur itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah alur maju. Nah, alur maju ini biasanya ceritanya sesuai dengan urutan waktu. Nah, atau ceritanya berkisah ke depan. Kemudian yang kedua adalah alur mundur. Nah, biasanya alur mundur ini menceritakan tentang masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah alur campuran. Nah, alur campuran ini itu berisi campuran antara alur maju dan alur mundur. Jadi, ceritanya berkisah ke depan, namun di tengah-tengah cerita itu tokohnya mengingat masa lalu. Jadi, makanya dikatakan alur campuran. Nah, setelah itu, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah posisi pengarang di dalam cerita. Nah, secara umum, sudut pandang itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Nah, biasanya sudut pandang orang pertama ini, cerita itu disampaikan dengan tokoh aku. Nah, jadi pengarang menceritakan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ada sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga, cerita disampaikan dengan tokoh dia atau nama tokoh. Nah, jadi di sini pengarang menceritakan tentang kisah hidup orang lain. Nah, unsur intrinsik selanjutnya adalah gaya bahasa. Nah, gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan pengarang dalam menyampaikan isi cerita, termasuk di dalamnya adalah majas. Nah, setelah ini kita akan mempelajari beberapa majas yang sering muncul di dalam cerpen. Kemudian, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat merupakan pesan atau hikmah yang ada di dalam cerita. Nah, untuk menentukan amanat, kita harus membaca keseluruhan isi dari cerita. Nah, amanat ini bisa ditampilkan secara implisit dan secara eksplisit. Nah, jika secara implisit, dia sudah tertera langsung di dalam cerita. Nah, sedangkan secara eksplisit, itu kita sendiri yang menyimpulkan setelah kita membaca keseluruhan isi dari cerita. Adapun beberapa jenis majas yang sering muncul di dalam cerpen adalah yang pertama, majas perbandingan. Nah, majas perbandingan terbagi atas yang pertama, personifikasi, yaitu membandingkan manusia dengan benda mati seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Contohnya, pena menari-nari di atas kertas. Yang kedua, ada majas hiperbola, yaitu mengungkapkan sesuatu dengan cara yang berlebihan. Contoh, tanganmu lebih kuat dari besi. Selanjutnya ada majas pertentangan. Nah, majas pertentangan terbagi atas yang pertama adalah litotes, yaitu gaya bahasa yang bertujuan untuk merendahkan diri. Contohnya, marilah singgah ke gubuk kami. Kemudian yang ketiga ada majas sindiran. Majas sindiran itu terbagi atas yang pertama, ironi, yaitu kata kiasan yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Contohnya, rapi sekali pakaianmu seperti kapal pecah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.